surat somasi. Saya tanya dulu buat teman-teman semuanya. Siapa yang sudah mendapatkan surat somasi per hari ini? Baik somasinya yang direncanakan akan dilimpahkan ke pihak pengadilan sampai dengan somasinya itu adalah yang mana dikirimin surat itu berupa kop surat yang laporan pihak kepolisian itu. Tambah lagi yang sekarang itu pinjol sudah wajib bekerja sama dengan asuransi. Satu orang cuma boleh minjam di 3 aplikasi, ya kan? Pinjol tidak boleh lagi mengakses di luar dari ketentuan dari OJK. OJK hanya mengizinkan akses itu berupa camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Pasti orang beranggapan ini pasti di auto lunaskan. Jadi yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik banget yang mau kita bahas. Somasi yang dilayangkan oleh pihak pinjol legal itu sudah mulai bergulir per hari ini gitu loh ya, sampai dengan penipuan penjebolan dari Kredivo, dari Shopee, dari yang menjadi korbannya langsung itu luar biasa banget gitu loh. Jadi saya mau bahas itu buat teman-teman semuanya yang mendapatkan surat somasi, baik itu peringatan tagihan sampai Anda mau diproses ke jalur hukum. Anda boleh simain video ini sampai habis, tapi seperti biasa ya, jangan lupa juga untuk disupport channel Solusi Hutang supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi, edukasi, dukungan buat teman-teman semuanya, terutama bagi Anda yang sudah tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar dan habis. Buat teman-teman semuanya yang mau berkomunikasi langsung dengan saya atau konsultasi langsung dengan saya, bisa Anda klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Di sana sudah saya sematkan nomor telepon saya, nanti Anda ambil untuk konsultasi khusus. Oke, yang mau kita bahas paling awal adalah soal surat somasi yang dilayangkan oleh pihak pinjol, yang mana di sini saya perhatikan buat teman-teman semuanya itu masih banyak teman-teman itu yang tidak bisa memaksimalkan pemikiran dia ketika mendapatkan tekanan, ancaman, intimidasi. Habis itu yang paling terakhir adalah mendapatkan surat somasi. Saya tanya dulu buat teman-teman semuanya. Siapa yang sudah mendapatkan surat somasi per hari ini? Baik somasinya yang direncanakan akan dilimpahkan ke pihak pengadilan sampai dengan somasinya itu adalah Anda yang diingatkan untuk membayar tagihan di pinjol. Silahkan isi di dalam kolom komentar kurang lebih dari aplikasi mana. Oke. Untuk surat somasi sendiri ya buat teman-teman semuanya itu memang diperbolehkan oleh otoritas jasa keuangan. Bahkan pinjol itu diminta untuk mengirimkan SP1, surat peringatan 1, surat peringatan 2. Ya, ketika ada yang telat bayar. Jadi mereka itu membatasi diri supaya tidak terjadi caci maki, supaya tidak terjadi tekanan dan ancaman. Tapi kalau surat somasinya itu dimubuhi dengan pasal-pasal, baik itu pasal pidana maupun pasal perdata, teman-teman gak usah baper juga ya, karena untuk utang piutang sendiri itu tepatnya dijatuhkan ke perdata atau wan prestasi yang selalu kita kenal per hari ini. Kalau untuk dasar pidananya nggak ada. Itu tadi ada beberapa orang tadi itu yang mana dikirimin surat itu berupa kop surat yang laporan pihak kepolisian itu cuman dicomot-comot aja oleh debt collector. Dan lagian mereka yang mengirimkan kop-kop surat laporan dari pihak kepolisian itu mereka kan tidak menyebutkan nama aplikasi sama sekali ya. Jadi hutang-hutang itu tepatnya jatuhnya ke perdata. Lain hal Anda memenuhi unsur ke pidana, itu beda hal. Contoh pemalsuan data, pemalsuan dokumen, itu beda lagi ya. Tapi kalau real atas dasar ketidakmampuan, tidak ada unsur pidananya ya. Paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi Anda jangan bilang lagi, "Bang, saya dikirimin surat somasi, Bang." Bahkan saya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, bahkan sampai saya sudah mau dilimpahkan ke pengadilan juga gitu loh. Jadi jangan terlalu jauh ya. Pasti mereka ketika bilangin Anda melanggar pasal sekian contohnya kan. Tapi di poin bawah kan saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya, debt collector itu ada di poin bawah. Di poin bawah mereka bilangin selesaikan tagihan Anda sekarang juga sebelum jam sekian. Selesaikan tagihan Anda sekarang juga sebelum jam sekian. Jangan sampai
ini akan jadi penyesalan seumur hidup Anda. Pasti kayak gitu. Mereka adanya di poin bawah. Ya, itu untuk kasus pidananya. Jadi nggak ada pidananya, nggak ada penjaranya kecuali Anda memenuhi unsur. Unsurnya itu ya seperti tadi, pemalsuan dokumen, ya kan, tipu-tipu muslihat dan lain sebagainya. Tapi atas dasar ketidaktahuan Anda sejak awal, Anda memberikan data dengan jujur, memberikan semua yang mereka minta, itu nggak ada unsur pidananya. Habis itu kita pindah ke kasus perdatanya, ya. OJK pun mempunyai dua opsi. Saya sering kali menjelaskan sama teman-teman semuanya ya, tentang pinjol wajib menagih 90 hari. Anda masih ingat kan? Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu tentang wajib menagih 90 hari. Oke. Pinjol cuma boleh melakukan penagihan 90 hari. Lewat dari 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Pernah baca apa tidak aturan itu? Ya. Tapi ya, setelah 90 hari kan kita selalu beranggapan bahwa hutang kita lunas. Hutang kita lunas, pinjol tidak boleh menagih lagi, hutang kita dianggap hangus, hutang kita di auto lunaskan. Itu selalu yang kita pikirkan. Ditambah lagi yang sekarang itu pinjol sudah wajib bekerja sama dengan asuransi, satu orang cuma boleh minjam di 3 aplikasi, ya kan? Pinjol tidak boleh lagi mengakses di luar dari ketentuan dari OJK. OJK hanya mengizinkan akses itu berupa camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Pasti orang beranggapan ini pasti di auto lunas hari, pinjol tidak boleh menagih lagi, dan semua hutang kita dianggap lunas dan selesai. Persis seperti itu kan? Tapi kenyataannya tidak, teman-teman semuanya. Pinjol dilarang melakukan penagihan setelah 90 hari. Ya, itu secara internal. Tapi pinjol ada dua opsi lagi. Opsi yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan field collection, ya, atau pihak ketiga yang selalu kita kenal, atau vendor atau apalah gitu ya kan, yang jelas DC-DC dari pihak ketiga, bukan dari internal lagi. Ya, itu opsi yang pertama yang mereka bisa pilih. Yang kedua adalah mereka juga bisa menjalin kerjasama, ya kan, atau memberikan surat kuasa kepada lawyer yang mereka tuju untuk menjatuhkan Anda atau memproses Anda ke jalur hukum wan prestasi. Ini dua opsi. Dan itu ada tertuang dalam peraturan OJK. Dan itu juga ada tertuang dalam aturan yang dipertegas oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi yang pertama dia bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, yang kedua bisa menjalin kerjasama dengan lawyer untuk memproses Anda ke jalur hukum wan prestasi. Tapi yang terjadi sampai detik ini adalah pinjol lebih memilih ya menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau field collection, ya, atau pihak ketiga, FC, DC lapangan, itu yang selalu Anda kenal kan. Pinjol lebih memilih kerjasama dengan hal ini. Kenapa? Pasti ada alasan dong, nggak mungkin tanpa alasan. Oke? Kalau dia bekerja sama dengan lawyer dulu ya, lawyer atau penasihat hukum misalnya, mereka tunjuk salah satu lawyer mereka atau penasihat hukum mereka, mereka tahu, ya kan? Gugatan itu bukan kaleng-kaleng, dan dia harus mengikuti semua prosedur yang ada. Biayanya sangat mahal, waktu yang dipergunakan cukup lama. Ya, itu kalau seandainya pinjolnya menjalin kerjasama dengan lawyer atau penasihat hukum gitu loh. Tapi pinjol tidak mau gegabah dalam hal itu, karena dia tidak mau nih. Pinjol itu asal Anda tahu, hutang Anda 1 juta diminta bayar untuk 1.200.000 contoh, ya kan? Hutang Anda 1 juta diminta bayar dengan dendanya 1.200.000. Anda pengen membayar tapi duit Anda cuma ada 1.190.000, ya, kurang 10.000. Pinjol tidak terima. Ya, 10.000 kurangnya, pinjol tidak terima. Karena dia mau full 10.000, dia tidak terima. Jadi kesimpulannya adalah pinjol tidak mau rugi besar, gitu loh. Jangankan mau jutaan, 10.000 perak pun dia nggak mau. Ya, itu dia beranggapan itu adalah sistem, ya kan? Jadi itu tadi, kalau dia menjalin kerjasama dengan lawyer ini, ya oke, setiap perusahaan itu yang namanya VT pasti ada legalnya. Ya, legalnya masing-masing pasti ada. Mereka pasti mempunyai pengacara khusus dari PT itu masing-masing, ya. Tapi mereka tidak mau gegabah dalam hal ini. Meskipun hanya menjatuhkan Anda ke dalam gugatan sederhana aja, mereka masih pertimbangkan dengan matang. Ya, karena mereka akan mengikuti prosedur yang harus mereka lalui, dan mereka harus menunggu dan mengikuti semua persidangan itu dengan jangka panjang. Apalagi mereka tahu bahwa Anda ini sudah tidak mampu bayar.
Dan satu hal lagi yang ditakutkan pinjol adalah terbongkarnya seperti apa sistem mereka memberikan pinjaman dana kepada Anda, seperti apa bunganya, dan seperti apa denda yang mereka terapkan. Ini yang dikhawatirkan oleh si pinjol, takut kebongkar. Makanya si pinjol itu menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Debt collector tadi, yang mungkin yang berkunjung ke rumah Anda, yang datang ke rumah Anda. Kenapa? Karena ini lebih instan. Ini adalah jalur evakuasi, jalur pintas. Ya, lebih cepat, tidak mengikuti prosedur yang panjang. Ya, diambillah kerjasama dengan pihak ketiga. Dia berharap pihak ketiga bisa melengkapi semuanya. Dan ketika dia menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, dia berikanlah deskripsinya semuanya. Seperti ini prosedur yang harus Anda lalui. Ya, ini tag-nya. Oke? Jadi ini dia enak ini kalau bekerja sama dengan pihak ketiga. Kenapa? Karena dia bisa merequest semau mereka. Ya, contohnya ada nasabah yang seperti ini, pinjol akan mengarahkan coba tagih seperti ini. Ada nasabah yang seperti ini, coba ditagih seperti ini. Ya, Anda ingat gak waktu saya putarin video yang dari bos ada kami? Mereka kan menyampaikan di sana, setiap debt collector kita itu memang telah melalui sertifikasi katanya, tapi kita selalu mendeskripsikan ini seperti ini harus dibicarakan, seperti ini cara Anda menagih. Berarti tag itu telah mereka berikan, ya. Dan begitu juga lah buat teman-teman semuanya. Jadi Anda yang selalu ketakutan soal ancaman, somasi di proses jalur hukum, itu nggak ada ya, sampai detik ini pun nggak ada gitu. Lebih baik daripada Anda mikirkan apakah Anda mau dibawa ke kasus hukum, apakah Anda mau diproses ke jalur hukum, mendingan Anda pikirkan bagaimana Anda bisa bertahan hidup, bagaimana caranya duit yang nggak ada hari ini bisa menjadi ada. Mendingan PR Anda seperti itu daripada Anda menyibukkan diri memikirkan apakah saya akan diproses jalur hukum. Ya, itu nggak ada. Oke, buat teman-teman semuanya, kalau memang Anda mau diproses ke jalur hukum, buat apa pinjol menjalin kerja dengan pihak ketiga? Ya kan, makin rugi lah dia gitu loh. Tapi karena ketidakmampuan dia tadi itu, dia lebih mempertimbangkan biayanya, waktunya, dan segala macamnya, makanya pinjol lebih mengambil jalur alternatif, jalur evakuasi yang lebih cepat, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Oke ya, tuntas ya. Dan habis itu lagi, ini soal penipuan-penipuan yang dilontarkan atau yang selalu disampaikan bahwa itu dari salah satu pinjol legal. Ada tadi nasabah yang menyampaikan bahwa dia ditipu oleh oknum yang mana akun dari kredivo mereka itu bisa jebol. Ya. Dan yang kemarin-kemarin juga banyak yang menyampaikan ada orang-orang yang mengaku dari petugas salah satu aplikasi juga, dan mereka melakukan telepon juga dengan double penagihan, double pengiriman, atau meminta kembali untuk uang itu dibalikkan setelah dia melakukan peminjaman. Jadi buat teman-teman semuanya itu lebih hati-hati aja, karena kasus-kasus penipuan seperti itu sudah banyak terjadi. Dan saya lebih menyarankan kalau memang akun-akun Anda itu dijebol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mendingan Anda bikin laporan ke pihak kepolisian. Walaupun laporan ini tidak bisa menghilangkan hutang-hutang yang ada, yang penting Anda sudah memberikan laporan bahwa itu menyatakan benar Anda menjadi korban yang ada. Walaupun secara data itu adalah data Anda, tapi faktanya Anda menjadi korban dari penipuan tadi. Ya, kalau Anda tidak membuat laporan, itu Anda akan kesulitan untuk membantah nanti bersama aplikasinya. Aplikasi tidak akan percaya sama sekali, walaupun Anda berdalih akun Anda dijebol dan segala macam. Cuman kedepannya lebih hati-hatilah, lebih telitilah buat teman-teman yang menerima telepon, chat WhatsApp, email, dan jangan sesekali Anda membagikan kode-kode OTP, kode password, verifikasi, dan segala macam. Jangan pernah Anda berikan itu real penipuan. Biasanya mau dari pihak manapun, baik dari aplikasi pinjol, dari bank, itu dia tidak perlu meminta password Anda karena mereka mempunyai akses untuk masuk ke sana. Tapi kalau sudah penipu, pasti mereka meminta kode OTP yang dikirimkan dan segala macamnya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Bikinlah sesegera laporan ke pihak kepolisian biar Anda aman. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Bro nih. Wassalam.